Sentuhan Ilahi episode 106 tentang Yunus, seorang nabi yang aneh yang ingin membawa kemauannya sendiri. Ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama yaitu bahwa Allah mengasihi semua umat manusia, tidak peduli dari ras, dari bangsa, dari manapun. Yang kedua yaitu bahwa Allah mengampuni orang yang mau bertobat kepadanya. Dan yang ketiga, bahwa ciptaan Allah yang paling diperhatikan olehnya adalah manusia ketimbang ciptaan alam semesta seperti pohon-pohon yang ada dalam kisah Nabi Yunus ini. Tapi mari kita lihat lebih dahulu kisah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Nabi Yunus kita belajar tentang beberapa sifat Allah yang luar biasa. Saya sebutkan saja di awal acara ini. Yang pertama yaitu Allah mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, Allah mengampuni orang yang mau bertobat, minta keampunan dari Dia. Yang ketiga, Allah lebih mengasihi manusia, lebih mementingkan, mengutamakan manusia daripada ciptaan lainnya. Mari kita lihat yang pertama. Ketika Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan, beritanya cuma satu. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Yunus diminta pergi ke Niniwe untuk memberitahukan bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan. Ketika Yunus diminta pergi ke Niniwe yang menjadi ibu kota dari kerajaan Assyria. Assyria ini adalah sebuah bangsa yang waktu itu jaya sekali, menjadi satu bangsa yang suka berperang dan memerangi bangsa Israel, dan mereka adalah bangsa yang kejam. Jadi ketika Nabi Yunus diminta pergi ke Niniwe, ibu kota kerajaan Assyria ini, dalam hati kecil Yunus mengatakan, nah ini dia kebetulan. Lalu hatinya mengalami konflik. Di satu sisi dia memang percaya dan dia tahu bahwa dia harus taat kepada Tuhan karena dia seorang hamba Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan dia harus lakukan. Tapi kali ini Yunus diminta untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe. Ini bangsa yang telah membuat bangsa Israel sangat menderita. Dia benci kepada bangsa ini. Dan ketika dia tiba di Niniwe, setelah melalui lika-liku perjalanannya, dia benar-benar memberitakan Injil pertobatan kepada mereka dengan mengatakan, bertobatlah kamu, kalau tidak kota ini kamu semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Dia memberitakan kabar ini dari hatinya yang tidak senang kepada penduduk kota Niniwe. Dia lebih mengharapkan Tuhan untuk menghukum mereka daripada menyelamatkan mereka. Dewasa ini kita sering mendengar orang-orang yang menyampaikan katanya firman Tuhan, tetapi
disampaikan dari hati yang penuh kebencian. Ini tidak mungkin benar. Allah itu kasih. Dia mengasihi semua orang. Dan tidak mungkin Allah menyampaikan firman-Nya dengan nada kebencian dari hatinya yang ingin menghukum, dari hatinya yang membenci manusia. Tidak. Maka Yunus harus belajar di sini bahwa Allah mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama. Tidak peduli bangsa Assyria, Niniwe ini yang sudah sangat membuat Israel menderita. Kira-kira kalau Tuhan berbicara kepada kita untuk memberitahukan kepada orang yang kita tidak suka, orang yang kita benci, mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi Anda, bertobatlah, maka tentu kita juga akan mengalami konflik seperti Yunus. Di satu sisi kita harus taat kepada perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Tapi di sisi yang lain kita tidak suka, karena kalau seandainya firman Tuhan itu sudah kita sampaikan dan orang tersebut kemudian bertobat, dia percaya Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan dia. Nah, ini sisi yang lain dari sifat Tuhan yang diketahui oleh Yunus. Jadi yang pertama tadi, Yunus tahu bahwa Allah mengasihi semua manusia. Lalu yang kedua, di sini kita tahu, Yunus tahu bahwa Allah selalu mau mengampuni orang yang datang kepadanya minta keampunan atas dosa-dosanya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan minta keampunan, Dia mengampuni kita. Apakah Yunus sudah puas dengan hal ini? Tidak, Allah harus mengajar dia satu hal lagi. Dan pelajaran yang ketiga, yaitu bagi Allah manusia itu lebih penting daripada semua yang lain ciptaannya. Karena di dalam kitab Kejadian kita membaca bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Manusia mempunyai martabat yang paling tinggi dibanding dengan ciptaan lain seperti alam semesta, pohon-pohon dan binatang-binatang. Sehingga ketika bangsa Assyria, Niniwe, mereka benar-benar bertobat dan Tuhan mengampuni mereka, maka Yunus melihat bahwa Allah lebih memperhatikan manusia daripada ciptaan lainnya. Ketika itu Yunus dia menunggu kehancuran kota Niniwe di atas bukit, karena Tuhan katakan bahwa hanya 40 hari lagi kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan membinasakan kota itu, penduduk kota itu. Dan Yunus ingin mengetahui bagaimana nasib penduduk kota itu yang dihancurkan oleh Tuhan. Sementara dia menunggu di atas bukit dengan sinar matahari yang terik, yang panas, membuat dia kepanasan. Tuhan menumbuhkan sebatang pohon yang tumbuh dengan cepat sekali menaungi Yunus sehingga dia tidak kepanasan, dia berada dalam keteduhan dan dia senang dengan pohon itu. Tetapi keesokan harinya Allah mengirim seekor ulat, dan ulat itu makan habis semua daun-daun dari pohon itu, sehingga Yunus kepanasan lagi dengan terik matahari dan dia menjadi marah kepada Tuhan. Rupanya dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Tuhan pun dimarahi oleh Yunus. Lalu Yunus mendengar Tuhan berkata, "Kamu lebih mengasihi pohon ini yang kamu tidak tanam, yang tumbuh dalam sekejap, kemudian habis daunnya dalam waktu sebentar saja, sedangkan kota Niniwe itu didiami oleh 120.000 penduduknya, dan banyak di antara mereka yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin banyak anak-anak yang masih terlalu muda untuk mengetahui hal itu." Dan Allah mengajar Yunus 3 hal ini.
bahwa Allah mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama. Yang kedua, bahwa Allah selalu mau mengampuni orang yang datang kepada Tuhan untuk bertobat. Dan yang ketiga, Allah amat lebih mementingkan manusia daripada ciptaan lainnya. Kiranya Tuhan tolong kita mengenal sifat-sifat Allah ini, dan kita mau datang kepadanya dengan hati yang terbuka,